Sahabatku, Sobat NG, kali ini saya akan sempatkan untuk menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman ya. Oke, kita mulai yang pertama dari eh, Abdul Gofur. Abdul Gofur, malam bang, apa boleh penderita asam lambung dan GERD makan buah mangga? Biasanya kalau teman-teman masih memiliki gangguan di lambungnya, itu lebih sensitif dengan makanan yang bersifat asam ya, bersifat asam yang mengandung vitamin C itu biasanya menimbulkan sensasi perih atau mungkin tidak nyaman ya, tidak nyaman di perut. Kalau yang masih sensitif, hindari dulu makanan yang asam, kecut, terus kemudian yang makanan yang pedas seperti itu ya. Kalau buah-buahan kalian harus lebih jeli dalam memilih buah-buahan yang tepat ya. Tapi kalau misalkan buahnya itu manis, boleh, boleh. Yang penting kalian harus harus istilahnya menjaga agar tidak berlebihan dalam memakannya ya. Jadi kalau misalkan kita memilih buah, misalkan buah mangga yang manis atau mungkin buah pepaya, kalian bisa pilih yang tidak terlalu bergetah, misalkan bagian depan seperti itu. Mungkin bir hijau boleh juga. Tapi kalau misalkan dengan makan sedikit itu kalian tidak nyaman, jangan dilanjutin ya. Tapi kalau misalkan kalian nyaman ya boleh silahkan, yang penting jangan berlebihan karena pada dasarnya kita juga perlu asupan serat ya, asupan serat, terus kemudian juga untuk menjaga kelancaran pencernaan kita itu sangat penting ya. Eh, Cukup serat, cukup cukup minum ya, cukup minum itu juga juga bisa memperlancar metabolisme pencernaan kita. Karena kalau kita istilahnya tidak mengeluarkan semua sampah makanan itu akan menimbulkan gas yang akan menimbulkan sensasi yang lain ya, seperti kembung atau mungkin perut terasa penuh seperti itu. Kemudian dari Wiwin Nugraha, sering kembung. Katanya kata Kak Wiwin ya, sering kembung. Kalau kembung itu pastinya disebabkan karena emang produksi gasnya lagi tinggi, bisa faktor makanan, bisa faktor lingkungan, misalkan cuaca, bisa juga karena faktor pikiran juga bisa. Jadi kenali dulu penyebabnya. Terus kalau misalkan sudah ketemu, tidak usah panik, cukup kita eh, cari posisi rileks dulu ya. Upayakan minum air hangat. Nanti setelah minum air hangat, coba diurut-urut perutnya ya, lembut ya. Lembut, perlahan kita arahkan ke tengah, nanti biasanya akan sendawa atau mungkin buang angin. Terus juga kalau misalkan perut kembung jangan dipakai untuk berdiam diri ya, lakukan dipakai untuk gerak, misalkan olahraga ringan atau mungkin ya aktivitas fisik lah ya, yang tidak terlalu berat tapi intinya dipakai gerak karena kadang-kadang dengan bantuan gerakan itu ditambah dengan gravitasi ya itu juga bisa membantu eh, istilahnya metabolisme badan kita untuk lebih mudah mengeluarkan nanti lewat buang angin atau buang air besar ya, seperti itu. Nanti kalau misalkan sudah mulai bisa buang angin, bisa bisa BAB lancar, itu nanti akan mulai pulih ya. Tapi kalau misalkan kembungnya cukup mengganggu aktivitas, terus diharuskan saat itu kita harus harus segera eh, nyaman kembali untuk bekerja misalkan, atau mungkin untuk kegiatan yang lain yang sangat penting, kalian bisa minum obat jenis antasida ya, itu juga cukup membantu. Tapi untuk darurat saja, jangan terlalu membiasakan dengan obat ya. eh user user GU, saya suka cemas dan mikir aneh-aneh padahal lambung sudah nggak sakit lagi. Berarti sebenarnya kak kak user GU ini sudah tidak terlalu ada sensasi di lambung ya. Jadi sebenarnya tinggal fokus kepada bagaimana meredam anxiety disorder itu sendiri ya. Jadi harus lebih fokus kepada pola pikir, kemudian pola sifat, dan juga memperbanyak untuk self talk dan juga mendengarkan afirmasi positif. Itu sering lakukan. Nanti kalau anxiety itu emang penyembuhannya tidak seperti lambung ya. Kalau lambung itu sebenarnya
dengan hanya kita menjaga pola 4P selama 2 minggu sampai 1 bulan itu sudah membaik ya. Tapi kalau anxiety tergantung kalian bagaimana memanage pikiran bawah sadar kita agar tidak liar menakutkan hal-hal yang terlalu overthinking ya. Itu juga sangat tergantung dengan sejauh mana kalian bisa mengendalikan rasa cemas, rasa takut kalian sehingga kalian bisa menemukan kembali perasaan aman, perasaan nyaman itu yang akan membuat kalian lebih cepat sembuh. Jadi buat buat yang tinggal kecemasannya, fokus kepada anxiety, mulai mulai banyak latih keluar. Jadi hal-hal yang ditakutkan sudah mulai di-challenge, kita yang dulu takut kita lakukan secara bertahap ya pastinya ya, bertahap. Mungkin bisa misalkan kalau untuk keluar rumah ya dekat dulu, terus atau mungkin ditemani dulu, atau mungkin bisa intinya kita perluas zona aman kita. Jangan hanya berdiam diri di rumah, cemas, terus tidak melakukan apa-apa, itu tidak akan membawa kesembuhan, tidak akan membuat kita lepas dari lingkaran anxiety disorder. Jadi seperti itu ya. Kemudian pengais dolar, ini subscriber lama nih. Makasih mas, saya sudah bisa makan apa saja, cuma kalau pedes kecut nggak berani. Kemarin lagi banyak pikiran malah kayak perut terasa perih. Padahal kemarin sudah baik-baik saja. Kalau masalah pantangan makanan, setiap orang emang berbeda ya. Ada yang pedes nggak apa-apa tapi kecut nggak bisa. Ada juga yang sebaliknya bisa makan yang asam tapi pedes nggak bisa. Ada juga yang pedes pedes bisa tapi dia nggak bisa kopi misalnya. Atau mungkin ada yang kopi tidak tidak masalah tapi susu nggak bisa. Dan lain sebagainya. Intinya kita harus mengenal lambung kita sendiri, pantangan apa ya. Kalau emang sudah ketemu, kalau aku tidak bisa makan ini atau minum ini, ya sebenarnya cukup kita berdamai saja, tidak perlu penasaran ya. Kalau emang kalau emang ada beberapa jenis makanan dan minuman yang kalau kita konsumsi membuat kita tidak nyaman, itu ya kita cukup, itu kan hanya satu nikmat yang hilang. Masih banyak kok yang bisa kita nikmati. Seperti itu ya. Jadi jangan jangan kita penasaran banget ya. Tapi kalau misalkan untuk sekedar icip-icip selama tidak berlebihan hanya untuk membuat kita tidak penasaran tadi ya, tidak masalah. Kuncinya adalah jangan cemas. Sebelum makan jangan berpikir nanti kambuh enggak, nanti malah kambuh. Gitu ya, Kak, pengais dolar. Ini namanya siapa sih sebenarnya? Pengais dolar nih. Terus ini karena faktor pikiran, nah itu juga kita juga harus aware ketika kita kambuhnya itu karena faktor pikiran ya kita harus kontrol. Kontrol dalam artian kita perbaiki cara kita mengelola mengelola stres, cara menghadapi masalah itu sangat sangat perlu untuk kita perbaiki termasuk beberapa sifat yang menghambat kesembuhan. Kalian bisa tonton video tentang pola pikir dan pola sifat ya, saya pernah bahas. Oke, mungkin satu lagi sebelum saya tutup, nanti berikutnya akan saya coba lagi baca-baca komen teman-teman ya yang belum kejawab ya. Ini Bang, saya merasa sering tidak nyaman di dada. Ini dari Haris Haris Handi ya. Seperti ada cubitan di dada kiri, kadang bikin panik. Biasanya emang kalau sensasinya itu di sekitar dada ya, apalagi di kiri, seperti tusukan-tusukan itu, biasanya akan bikin kita overthinking, penyakit jantung dan sejenisnya. Intinya penyakit yang kronis ya. Itu tidak tidak perlu ya tidak perlu khawatir, tidak perlu overthinking terlalu jauh. Kalau memang butuh keyakinan, boleh lakukan uji lab, misalkan EKG atau mungkin pengujian yang lain untuk memastikan bahwa tidak ada gejala penyakit jantung. Tapi kalau misalkan sudah melakukan uji terus hasilnya bagus, jangan lagi overthinking. Cukup meyakinkan ke diri sendiri bahwa itu hanya gas, itu adalah hanya gelembung-gelembung gas yang terjebak di dalam rongga dada kita yang agak mengganggu saraf-saraf di situ sehingga kayak timbul tusukan-tusukan itu ya. Termasuk ketika di dada sebelah kiri. Jadi intinya kita ketika merasakan tusukan-tusukan itu ya cukup oh ini gas lambung, udah tidak perlu kita dramatisir
penyakit yang menakutkan atau penyakit kronis ya. Seperti itu ya. Cukup kita coba keluarkan gasnya, minum air hangat, kita urut-urut rusuk dada di antara dua rusuk ini kan ada cekungan ya. Diurut ke tengah, nanti gas terkumpul kita sendawa beberapa kali atau boleh pakai minyak-minyak terapi ya, misalnya minyak kayu putih atau mungkin minyak minyak tawon, minyak urut, silahkan ya. Minyak tawon, minyak lebah, minyak kupu-kupu, bebas. Intinya minyak minyak hanya untuk membuat kita merasa nyaman, tapi ini sebenarnya intinya adalah kita juga selain mengatasi sensasinya, mengembalikan rasa nyamannya. Itu nanti insya Allah akan sembuh. Terus jangan lupa perbanyak relaksasi pernafasan diafragma agar kalian tidak mengalami sesak ya. Oke, baik teman-teman ya. Dimanapun kalian berada, semoga semakin membaik, semakin bisa mengatasi sensasi apapun, semuanya sudah ada di channel Sobat NC. Kalian cari sensasi apa, solusinya apa, terus juga jangan lupa untuk memanfaatkan weekend kalian jalan-jalan, silahkan traveling, silaturahmi, main ke teman lama, kerabat, sanak, family, semuanya intinya kalian manfaatkan weekend untuk keluar dari zona nyaman kalian dan tentunya jangan lupa untuk bahagia hari ini. Oke, salam bangkit luar biasa.